semuanya, balik lagi sama gue Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi balik lagi sama kalian. Dan hari ini kita berdua, aku dan suami, bakal mukbang ini ayam kayak chicken nugget gitu deh, tapi bukan versi McDonald. Terus habis ini ada potato wedges, kentang gitu. Terus habis itu seperti biasa gue selalu suka ada sedikit salad on the side. So kita bakal makan itu juga. Dan cerita hari ini cerita yang sensasional beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kalian dengar, apalagi kalau kalian yang cowok, mungkin kalian akan bikin muka seperti ini. It is a little bit horror bagi para cowok. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita coba dulu. Ada saus di bawah, saus sambal, dan seperti biasa sausnya 2 belibis. Memang paling doyan sama 2 belibis. Let's give it a try. It's good. Ini nggak mau diambil. Surprisingly good. Oh my god. Enak. Cerita hari ini terjadinya di tahun 93, ada di Virginia di Amerika. Dan mulainya seperti love story. Ada cowok namanya John and ketemu sama cewek namanya Lorena. And John is dari Navy. Dia tuh dari angkatan laut gitu. Terus jadinya dia ganteng, dia biasalah cowok pakai uniform, pakai seragam tuh kelihatan lebih wah gitu. Ganteng, populer, charming, baik. Dan dia ketemu sama Lorena, dia dari Argentina. Jadi dia ngomongnya pakai aksen, dia cantik, she's dark, she's very pretty sih, very pretty. Kan mereka berdua tuh kayaknya perfect for each other. Jadinya mereka nggak lama kemudian, sekitar 1 tahun, terus habis itu mereka menikah. Terus habis itu setelah menikah, wah mereka pas lagi honeymoon mereka seneng banget. John is very perhatian sama Lorena. He's just amazing, like the most amazing husband lah. Tapi 1 bulan setelah itu Semuanya berubah. Tiba-tiba John jadi kayak suka marah-marah. Tiba-tiba suka kalau nyetir tiba-tiba kayak road rage gitu, marah-marah. Pernah satu kali dia nyetirnya kencang banget gitu. Terus habis itu Lorenanya takut kan, habis itu dia pegangin setirnya gitu, soalnya lagi di highway kencang banget. Terus habis itu sama si Jonah langsung puk, tonjok si Lorenanya. Terus habis itu jadinya memuncak lah pokoknya di tahun 93 itu. Jadi kalau menurut ceritanya Lorena, kejadiannya pada malam itu di Juni 93, si Lorena lagi tidur. Si John pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia lihat Lorenanya tidur, dia memaksakan kehendak lah basically. Walaupun terhadap istrinya, ya dia memaksakan kehendak. Jadi si Lorena bilang dia diperkosa sama suaminya sendiri. Oke. And then setelah itu terjadi, si Johnnya tidur, si Lorenanya bangun ke dapur, dia minum air. Setelah minum air, dia lihat ada pisau, terus habis itu dia langsung masuk ke kamar. Dan terongnya cowoknya dipotong. Wah, langsung mati di tempat dong? Enggak mati. Jadi cowoknya nggak mati. Kok bisa? So Lorenanya langsung keluar, masih di bawah nih terongnya di tangannya. Terus habis itu dia langsung masuk mobilnya. Putus? Ya, bener-bener potong, bener-bener dipotong. Kok bisa? Masih hidup? Masih dipotong. Dia keluar, dia masuk mobil, dia langsung nyetir kan, masih ada di 1 tangan nih. Jadi dia mencoba nyetir pakai 1 tangan. Terus dia bilang, aduh ini susah banget nyetir pakai 1 tangan. Ya udah gua lempar aja keluar. Dia buka jendelanya, ting, sama dia dilempar keluar si terongnya. Nggak lama kemudian dia berhenti di pinggir jalan. Terus habis itu dia telepon polisi. 911, ini yang baru terjadi. Gua baru potong terongnya suami gua, dan potongannya itu bisa diketemuin di jalanan ini, di pinggir jalan ini, bla 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 bla.
Set. Kejadian selanjutnya dan cerita endingnya ini bakalan bikin kalian semuanya wow. Amazing. Jadi nih cowoknya ditinggal, dia pergi bawa itunya naik mobil nyetir sendiri. Hah? Kabur. Gila banget sih. Bisa, maksudnya nggak habis pikir bisa dibawa gitu loh, dipegang sama dia. Si polisi semuanya pada fascinated dong, cerita kayaknya gila banget. Terus habis itu mereka langsung mencoba cari si terongnya di pinggir jalan ini. Mereka coba cari terongnya di pinggir jalan. Setelah beberapa jam akhirnya ketemu. Terus habis itu mereka bingung, aduh bawanya gimana nih caranya nih, soalnya teknologinya udah ada gitu loh. Dulu kalau misalnya lu jari kepotong gitu bisa disambungin lagi gitu kan. Mereka bakal coba untuk bawa ke rumah sakit dan coba untuk disambungin lagi. Tapi harus bawanya gimana nih? Mereka pergi ke 7-Eleven, ke kayak Alfamart gitu. Terus habis itu kayak di 7-Eleven mereka jualan hotdog. Terus habis itu biasanya ada kayak chill bin-nya gitu supaya tetap dingin hotdog yang belum matang. Mereka ambil dari 7-Eleven, bawa ke tempatnya. Terus habis itu terongnya ditaruh di dalam si bungkusan si chill bin ini supaya tetap dingin. Kalau enggak gimana kan? Terus dibawa ke rumah sakit. Setelah 9 jam operasi, akhirnya dokter-dokternya berhasil untuk nyambungin terongnya balik ke si John. Wow. Hebat banget gak sih teknologi, gila ya. Jadi berhasil dan akhirnya berfungsi lagi seperti normal. Dan si Lorena di sidang, dia ceritain semua bahwa dia gak disiksa sama si John. Dan malam itu dia just snap gitu loh. Gara-gara diperkosa sama si John. Katanya dia gila sementara lah gitu. Jadinya ya udah, akhirnya sama si juri-jurinya setelah mereka melihat semua kasusnya dinyatakan bahwa si Lorena itu tidak bersalah. Tidak bersalah gara-gara temporary insanity. Jadinya nggak ada hukumannya sama sekali, dia keluar. Dan ya obviously mereka cerai lah ya, nggak berdua lagi. Tapi yang lebih gilanya lagi yang terjadi pada John setelah itu dan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh John setelah itu yang bikin gua nggak habis pikir sih. So John dia suka jadi orang terkenal pokoknya. Jadinya kan semua kan pada tahu gitu. Oh gila, ini John Bobbitt, this is the guy yang terongnya dipotong sama istrinya. Pokoknya jadinya terkenal banget ya. Dan dia kayaknya pengen tetap terkenal terus, dia sampai bikin band. Dia bikin band sama teman-temannya, nama bandnya The Severed Parts. Jadi maksudnya bagian yang dipotong gitu. Itu nama bandnya. Tapi bandnya tidak berhasil. Terus habis itu, setelah itu, supaya dia tetap terkenal, dia jadi bintang film biru. Kok gitu. bisa sih? Iya. Maksudnya udah bekas dipotong bisa ya? Teknologi, Ben, teknologi. Hebat. Ya, gitu deh. Ngilu, denger aja ngilu. Dia bintang film biru ada dua film. Terus tapi si Lorena juga jadi lumayan terkenal juga, gara-gara dia masuk Oprah, masuk ini, Sampai masuk itu. Oprah? Ya, Wow. masuk Oprah juga. Pendapat orang tuh terbagi jadi dua. Bagaimana cewek melihat dan bagaimana cowok melihat kasus ini bener-bener beda banget gitu loh. Yang cewek kan pada hashtag me too. Well, waktu itu belum me too, tapi ya kayak gitu loh. Walaupun lu sebagai suami lu nggak bisa memaksakan kehendak kepada istri lu gitu loh. Sedangkan yang cowok-cowok pada bilang ya yang bener aja, masa lu harus kayak gitu bla 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 bla. Jadi makanya kasus ini kontroversial banget pada saat itu dan sampai ke seluruh dunia. Yang menyedihkannya adalah jadi ada beberapa cewek yang terinspirasi sama Lorena ini, walaupun kasus yang lain nggak terlalu di spotlight. Tapi ada juga yang orang-orang gila yang mencoba copycat, maksudnya cowok gitu, supaya mereka terkenal. Mereka mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri, bla bla bla, supaya mereka bisa jadi terkenal. So yeah, it's crazy, right? People tuh di dunia ini kalau misalnya dipikir berapa banyak orang yang agak-agak kuku. Ya begitu ceritanya hari ini. Gimana menurut kalian? Ngilu nggak dengernya? Apalagi kalau kalian cowok. Dan kalian semoga enjoy cerita kayak gini. Kalian doyan atau enggak sama chicken nugget? Kalian doyan atau enggak sama salad?
And jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah. Oh, and kita juga mau shout out ke Wulan Prawito. Thank you for always watching our video. Thank you udah komen di bawah. Yang lain kalian semua juga tinggalin komen di bawah, nanti kita shout out. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke, bye.